Senang sekali bisa bersama-sama dengan semua. Thank you so much for Life Center, and that is giving us the opportunity so that we can fellowship together. Terima kasih untuk Life Center yang sudah memberikan kesempatan ini sehingga kita bisa bersama-sama. And I'm very excited to share the Word of God with all of you women today. Dan saya gembira sekali ingin membagikan firman Tuhan dengan semua kaum wanita hari ini. And specifically, I'm going to share about what is our destiny. Dan terutama saya ingin membagikan tentang apakah tujuan panggilan hidup kita itu. You know, in the times we're living, people want to know, what is it that God wants me to do? Di dalam kehidupan kita, kita mau tahu apakah yang Tuhan mau kita ini harus melakukan apa. What is my destiny? Apakah tujuan panggilan hidup kita? And I'm going to look at a few people's lives in the Word. Dan saya akan melihat beberapa kehidupan orang-orang di dalam firman Tuhan. And the question that God asked to Moses, I want to ask to you today. Pertanyaan yang Tuhan tanya kepada Musa, saya juga ingin tanya itu kepada saudari semua pagi ini. When God asked Moses to lead his people out of Egypt to the promised land, waktu Tuhan meminta Musa untuk membawa umatnya keluar lalu masuk ke tanah perjanjian, Moses was not sure that he had the capability to do what God wants him to do. Musa itu tidak yakin bahwa dia punya kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. So I want us to read in the book of Exodus chapter 4. Saya mau kita membaca dalam Keluaran 4. From verse 1 to verse 4. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. And it says, but then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say the Lord has not appeared to you. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. So the Lord said to him, what is that in your hand? Tuhan berfirman kepadanya ayat 2, apakah yang di tanganmu itu? And he said, a rod. Jawab Musa, tongkat. And God said, cast it on the ground. So he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from it. And then the Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail. And he reached out his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. So here we see that God called Moses through this amazing experience at the burning bush. Jadi di sini kita melihat Tuhan memanggil Musa melalui pengalaman yang sangat luar biasa lewat semak belukar yang terbakar. And God gives him this great assignment to lead millions of the Israelites to the promised land. Dan Tuhan memberikan suatu tugas yang sangat luar biasa sekali untuk memimpin jutaan bangsa Israel keluar dan masuk ke tanah perjanjian. But how did it all start? It started with Moses meeting God personally, a personal encounter. Bagaimana itu permulaannya? Permulaannya adalah ketika Musa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. And many times we want to know, what does God want me to do? Banyak kali kita mau tahu Tuhan itu mau saya melakukan apa. And we get focused on the task ahead or what there is we can physically do. Dan kita selalu terfokusnya kepada apa yang harus kita lakukan nanti di depan kita, bagaimana tugas-tugas ini.
But the key is not in what we're doing, the key is in our relationship. Kuncinya bukanlah dengan apa yang kita lakukan, tetapi kuncinya adalah di dalam hubungan relasi. Because Moses immediately felt, I'm not able, I cannot do what God wants me to do. Karena Musa ini begitu ditanya oleh Tuhan, dia langsung mengatakan, oh saya nggak bisa melakukan ini, saya tidak punya kemampuan untuk melakukan ini. But God assured Moses, it's not about Moses what you can do. Tetapi Tuhan itu meyakinkan Musa, bukan tentang apa yang engkau bisa lakukan, Musa. It's about what I want to do, Moses, through you. Tetapi tentang apa yang aku mau lakukan, Musa, lewat engkau. And then God said to him, Moses, what is in your hand? Lalu Tuhan bertanya pada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? And what was in his hand right then was a rod. Dan apa yang ada di tangannya pada saat itu adalah sebuah tongkat. Because he was taking care of sheep. He was a shepherd at that time. Karena dia itu adalah gembala pada saat itu, jadi dia memelihara domba-domba. And the moment he had that relationship with God face to face, God used what he had already. Dan pada saat itu ketika dia mendapat perjumpaan dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan, dia sudah memiliki apa yang dia miliki. But when he had that relationship to hear the word of God, the rod didn't just remain a simple rod. Ketika dia mempunyai hubungan relasi dengan Tuhan dan dia mendengar dari Tuhan, tongkatnya tidak lagi menjadi hanya sebuah tongkat biasa. Up to that day, it was just a normal rod that he used to take care of the sheep. Sampai pada hari itu tongkatnya ya seperti tongkat pada umumnya yang biasa dia pakai untuk menjaga domba-dombanya. But in the presence of God and with the word of God, it became a mighty instrument of authority. Tetapi di dalam hadirat Tuhan dan dengan perkataan Tuhan, tongkat itu menjadi suatu alat yang sangat luar biasa sekali, penuh kuasa. And we know how God mightily used Moses to do many signs and wonders to lead the people. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memakai Musa melalui tanda-tanda mujizatnya yang ajaib, yang luar biasa untuk memimpin bangsa Israel. But even when Moses asked the Lord for his glory, God said, I'll show you my goodness and my compassion. Dan ketika Musa bahkan bertanya pada Tuhan, tunjukkanlah padaku kemuliaan-Mu. Tuhan bahkan menunjukkan kepada dia segala kebaikan dan kemuliaannya. And as long as Moses had that relationship and he obeyed the word of God, God used him mightily. Selama Musa terus mempunyai hubungan relasi yang baik, yang dekat dengan Tuhan, Tuhan pakai dia dengan sangat dahsyat. And many times we think that if God will use me, he just wants me to do great and mighty things in different nations, in different places. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan mau memakai saya dengan luar biasa, dia akan memakai saya di banyak tempat, di negara-negara lain dengan luar biasa. But from Moses' life, we learn that it starts with a face-to-face relationship with God. Tetapi dengan Musa kita belajar semuanya itu dimulai dengan hubungan relasi dengan Tuhan, muka dengan Tuhan. Moses didn't only have a word from someone else or a desire, but he had a face-to-face encounter with the living God. Musa bukan cuma sekedar mendapatkan perkataan dari omongan orang lain atau dari keinginannya sendiri, tetapi itu dari perjumpaannya dengan Tuhan muka dengan muka. And through Jesus Christ, we can now all have that relationship with God daily. Dan melalui Yesus Kristus, kita bisa memiliki hubungan relasi yang seperti itu setiap hari. And many times people say, but God said, flesh cannot see him and live.
Tetapi banyak orang berkata, oh kita nggak bisa melihat dia muka dengan muka dan tetap hidup. But remember, you are no longer only flesh, but you are spirit first. Tetapi ingat, saudara bukan cuma sekedar tubuh daging, tetapi roh lebih dulu. And God is spirit. Dan Tuhan adalah roh. And he wants each one of us to have a personal relationship with him, intimately face to face. Dan dia mau setiap dari kita mempunyai hubungan relasi yang intim dengan dia, muka dengan muka. It is no longer good enough for us to hear about God only. Tidak cukup baik kalau kita hanya mendengar tentang Tuhan saja. But we have to personally experience his presence every day of our lives. Tetapi kita secara pribadi harus mengalami sendiri hadiratnya di dalam hidup kita. And then you will be busy just baking a cake and you will hear God's voice and God's heart for that day and for a specific situation. Walaupun saudara mungkin cuma sedang bikin kue, memanggang kue, pada saat itu engkau juga bisa mendengarkan suara Tuhan dan mendapatkan hikmat dari Tuhan secara spesifik apa yang harus dilakukan untukmu pada hari itu. If we can be faithful in the small things, God will appoint you over much. Kalau kita bisa setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan memberikan lagi kepada kita hal-hal yang lebih banyak. But your destiny is not the things you can do for God. Tetapi tujuan panggilan hidup saudara itu bukan sesuatu yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Your destiny is to dwell and abide in Him and He in you. Panggilan tujuan hidup saudara adalah supaya saudara tinggal melekat di dalam Dia dan Dia tinggal melekat di dalam dirimu. And then as you get to that place, whatever is in your hand today, God will use mightily. Dan kalau saudara sudah sampai pada tempat yang seperti itu, apapun yang ada di dalam tanganmu sekarang ini, itu akan bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. We see that Moses, after that time, he didn't forget about God, but he went back to the presence of God continually. Dan kita tahu dalam hidup Musa, setelah kejadian itu dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia terus-menerus kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. It wasn't just that one encounter and then he started doing what he think he should be doing. Bukan hanya satu kali pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan saja, setelah itu dia melakukan apa saja yang dia mau lakukan. There was continuous fellowship with the Lord. Ada terus-menerus hubungan relasi fellowship dengan Tuhan. And even when he went into the presence of God, that glory was shining upon Moses without him doing anything. Bahkan ketika dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu menyinarinya atau bersinar di dalam dirinya tanpa dia melakukan apa-apa. And as he came down the mountain, the people would see his face shining. Dan ketika dia turun dari gunung, orang-orang itu melihat wajahnya itu bersinar. And that is the heart of God for each one of us. Dan itu adalah hati Tuhan untuk setiap kita. Jesus said, we are the light. Tuhan Yesus berkata, kita adalah terang. How do we become light? Bagaimana kita bisa jadi terang? Not by what we do. Bukan dengan apa yang kita lakukan. Not through our works. Bukan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. But by your position in Him. Tetapi dengan posisimu di dalam Dia. Being hidden in Him that He can overshadow you with His presence. Saudara disembunyikan di dalam Dia sehingga Dia bisa menaungimu dengan hadiratnya. And I want to encourage each one of you today that you are worthy to come into the presence of the Lord. Dan saya mau menyemangati saudara semua bahwa setiap dari kita itu layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Moses immediately felt that he was not good enough. Saat itu juga segera bahwa Musa itu merasa bahwa dia itu tidak cukup layak bagi Tuhan. And he reasoned with God and he said, I cannot even speak. Bahkan dia kemudian tawar-menawar dengan Tuhan, saya nggak bisa ngomong.
But God said, I will use what you have, Moses. Tapi Tuhan bilang, aku akan memakai apa yang kamu punya, Musa. For each one of you today, right there where you are in your journey today, God wants you to draw near to Him. Dengan setiap saudara yang ada di sini hari ini dalam perjalanan hidupmu nih, apa yang akan engkau punya tuh Tuhan mau memakaimu bersama-sama Dia. How do we draw near to God? Bagaimana kita mendekat kepada Tuhan? Is to surrender first all your cares, all your burdens unto Him. Pertama-tama kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita dan beban kita kepada Dia. To come boldly to the throne of the Father. Untuk datang dengan berani ke tahta Allah. You know, in the worldly system, we first think we have to deserve things before we can receive things. Di dalam sistem dunia, kita itu umumnya harus layak dulu untuk mendapatkan menjadi layak dulu, baru kita bisa menerima sesuatu. But in the house of our Father, He wants us to come first and just be with Him. Tetapi di dalam rumah Bapa kita, Dia mau kita datang lebih dulu dan bersama-sama aja dengan Dia. And that is not always so easy for our human nature. Itu tidak selalu mudah untuk sifat manusia kita. Because in society, there's always the pressure to perform. There's always the pressure to do something. Karena di dalam lingkungan masyarakat itu selalu ada tekanan, kita harus menunjukkan performa kita harus melakukan sesuatu. But God wants us to first be equipped with His love and His presence more than anything else. Tetapi dalam Tuhan, Dia pertama-tama mau memperlengkapi kita itu dengan kasih-Nya dan hadirat-Nya lebih daripada semua yang lain. We first need to experience personally that presence just like Moses did at the burning bush. Kita semua harus secara pribadi mengalami pengalaman itu sendiri seperti Musa ketika dia bertemu Tuhan di semak belukar yang terbakar. And that was not among the crowds. It was him and the Lord face to face personally. Dan itu bukan rame-rame banyak orang, tapi itu adalah pribadi antara dia sendiri dengan Tuhan. So I want to encourage each one of you to make sure in your daily life you have a burning bush experience every day. Jadi saya mau mendorong kita semua dalam kehidupanmu setiap hari, engkau harus memiliki pengalaman semak belukar yang terbakar itu. Where you will put down your phone, where you will take the time, close the door, and say, Lord, I am here just to fellowship with you today. Di mana saudara meninggalkan dulu handphonenya dan menutup pintu kamarmu dan engkau berkata pada Tuhan, Tuhan ini aku bersama-sama dengan engkau hari ini mau berfellowship denganmu. Our human nature is for us to come into somebody's presence and to make conversation. Kita sebagai manusia itu selalu kalau kita mau bertemu dengan seseorang, kita itu selalu mau yang melakukan percakapan, selalu mau ngomong. And even when we come to the presence of the Lord, we feel this pressure that I have to pray, I have to talk, I have to sing. Dan begitu juga sama kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, kita tuh merasa seperti ada tekanan, saya harus berbicara, saya harus menyanyi. But we have to get to the place where we can just come into the presence of God and be still and enjoy Him more than what we can do. Tetapi kita harus sampai pada suatu titik di mana kita di hadapan hadiratnya hanya menikmati saja hadiratnya dan membiarkan hadiratnya bersama kita. And as we do that, if you daily take time to wait upon Him, He will minister His love towards you. Dan kalau kita melakukan itu setiap hari, maka Dia akan melayani kita dengan kasih-Nya. And then in every situation, every day, God will speak to you direction. Dan setiap hari di dalam kehidupanmu Tuhan akan berbicara kepadamu tuntunan arahnya. God will speak to you wisdom. Tuhan akan berbicara kepadamu tentang hikmat.
And God will reveal himself to you in the things that you thought is just so simple. Dan Tuhan akan berbicara kepadamu pada hal yang engkau pikir, oh ini hanya sederhana saja. But many times we are only seeking for God in the big, great manifestations. Banyak kali kita itu mencari Tuhan untuk suatu manifestasi yang besar. And we miss the simple, small things that God have put in our hands already. Dan kita ini sampai terlewat dengan hal-hal kecil yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. When we think about Rebecca, who changed destiny of a nation. Dan kalau kita pikir tentang Ribka yang mengubah panggilan daripada suatu bangsa. The destiny was changed when what was in her hand was used to minister to camels and a servant. Dan panggilannya itu berubah ketika dia memakai apa yang ada di tangannya itu dia pakai untuk melayani hamba ini yang datang pada dia dan juga unta-untanya. Rebecca became part of the plan of God when she became the wife of Isaac. Rebecca masuk menjadi dalam rencana Allah ketika dia menjadi istri dari Ishak. But it started by God using what in that day she had to offer. Tetapi semuanya itu dimulai pada hari itu, apa yang dia miliki, yang dia harus berikan. When we think of Jael, the woman that killed Sisera. Kalau kita mikir tentang Jael, seorang wanita yang membunuh Sisera. She was just a housewife. Dia cuma seorang ibu rumah tangga. But she was the one that at that day, what was in her hands destroyed the enemy. Tetapi dia adalah wanita yang pada hari itu dengan apa yang ada di tangannya, dia membinasakan musuhnya. God is not longing for what we can do for him. Tuhan tidak mencari sesuatu yang apa yang kita bisa lakukan untuk dia. But he's desiring to reveal his heart to you. Tetapi kerinduannya adalah untuk menyatakan hatinya kepadamu. God didn't give Moses all this power just so that he can know God as powerful. Tuhan bukan memberikan kepada Musa kuasanya supaya Musa bisa tahu, oh betapa berkuasanya dia. But his heart was to set his people free from slavery. Tetapi hatinya adalah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. To bring them to the place that he has always prepared for them. Untuk membawa kepada mereka suatu tempat di mana dia sudah mempersiapkan tempat itu bagi mereka. And even more today, God wants you to know his heart for your own family and also for the people that he wants you to reveal his heart to. Juga sama hari ini, dia ingin supaya saudara tahu hatinya untuk keluargamu dan juga hatinya untuk orang-orang di mana engkau berada. When we look at the New Testament, when God called the disciples, kalau kita melihat perjanjian baru ketika Tuhan memanggil murid-murid, many of them were fishermen. Banyak dari mereka itu penjala ikan. And that's what they had in their hands. That's what they knew what to do. Itulah yang mereka miliki di tangan mereka dan itulah yang mereka tahu biasa melakukan itu. And Jesus said, I will make you fishers of men. Dan Yesus berkata, aku akan menjadikanmu penjala manusia. But before they could do that, they had to have the experience of God's love first. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan itu, mereka harus memiliki pengalaman dulu tentang kasih Allah. So I want to ask you today, what is there in your hand? What do you have in your hand today? Saya mau bertanya pada saudara semua, apa yang engkau miliki di tanganmu? Apa yang engkau punyai yang sekarang ini ada di tanganmu? It is not just the physical things you see. Bukan cuma sekedar hal-hal atau benda-benda fisik yang bisa kita lihat. Moses just saw a rod. Musa melihat sebuah tongkat. But God saw deliverance. God saw authority.
Tetapi Tuhan melihat ada suatu kelepasan, ada suatu otoritas. You are not just having the ability to bake a beautiful cake. Engkau bukan cuma sekedar mempunyai kemampuan untuk bisa membuat kue, memanggang kue yang indah. You are not only a mom or a grandmother. Engkau bukan cuma sekedar seorang ibu atau seorang nenek. Some of you have a scepter in your hand, like Esther. Ada di antara kalian yang mempunyai tongkat seperti Esther. Some of you have healing anointing to pray for the sick. Ada mungkin dari saudara yang mempunyai urapan kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Some have the ability to clothe and feed the poor and the hungry. Ada yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pakaian dan memberi makan kepada mereka yang lapar. But then we have to have understanding that we cannot look at it just with the flesh. Ya, kita harus mempunyai pengertian, jangan melihat itu semua hanya dengan mata jasmani kita saja. You cannot just look at it as, I can do this out of my own ability. Jangan kita melihatnya dengan mengatakan, oh saya bisa lakukan ini dari kemampuan saya. But you have to see it through the relationship you have with the Lord. Tetapi saudara harus melihatnya melalui hubungan relasimu dengan Tuhan. A very good example of somebody that were having different things in his hand at different times. Ada satu contoh yang baik sekali, ada seseorang yang mempunyai banyak hal yang berbeda-beda di tangannya, Is David. yaitu Daud. David had a time where he too, as a shepherd boy, had a rod in his hand. Daud juga pada masanya ketika dia menjadi gembala domba, dia juga punya tongkat di tangannya. And then there came a time where he had the 5 rocks, the 5 stones in his hand. Lalu kemudian ada saatnya di mana dia punya batu yang kecil-kecil di tangannya. And then there was a time where he had the harp in his hand. Lalu ada waktu lain lagi di mana dia juga memegang kecapi di tangannya. And then there was a time where he had a spear in his hand. Lalu juga ada saatnya di mana ada tombak di tangannya. Until he became king and he had the authority and the signet ring and the scepter in his hand. Sampai kemudian dia menjadi raja dengan otoritas, kemudian dengan cincinnya dan juga dengan tongkat kuasanya. But in every season in David's life, there was one thing that remained. Tetapi dalam setiap masa dalam kehidupan Daud, ada satu yang tetap tinggal sama. And that was his relationship, his personal relationship with the Lord. Yaitu adalah hubungan pribadinya dengan Tuhan. When he was the shepherd boy with the rod, he killed the lion and the bear because he said, God was with me. Waktu dia masih jadi gembala domba, dia itu membunuh singa dan beruang karena dia berkata, Tuhan bersama-sama dengan aku. When God changed that and there was the 5 rocks and the sling in his hand, he made the giant to bow down and fall. Ketika ada masanya dengan 5 batu dan kemudian dengan katapel, dia membuat raksasa ini jatuh. He said, I come to you in the name of the Lord. Dia berkata, aku datang kepadamu dalam nama Tuhan. And then the Lord gave him this ability to play this music to bring this calmness in the life of Saul. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada dia kemampuan untuk memainkan musik ini supaya membawakan damai dan ketenangan bagi Saul. And again, it was the presence of God that was with David, that gave him favor and that led him on how to handle Saul. Dan itu sekali lagi, hadirat Tuhanlah yang memberikan favor atau perkenanan ke dalam Daud sehingga dia bisa menenangkan Saul. And even when he had to fight as a warrior, again, he relied on the presence of the Lord. Dan ketika dia juga berperang sebagai seorang prajurit itu, dia sekali lagi bersandar kepada hadirat Tuhan. And so many times we get so busy with what we can do that we forget that all God wants is for us to be in his presence.
Banyak kali kita menjadi begitu sibuk dengan apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Padahal yang Tuhan mau hanyalah kita ada bersama-sama Dia di hadiratnya. But David never forget that. Tapi Daud tidak pernah melupakan itu. Through every season, whatever God placed in his hand, he held on to the word of God and to God's presence. Dalam setiap masa, dia memegang apa yang ada di tangannya pada saat itu dan tidak pernah melupakan Tuhan dan terus bergantung pada hadiratnya. From only just being a shepherd boy all the way to becoming king. Dari cuma seorang penggembala kecil saja sampai dia akhirnya jadi raja. David knew it wasn't about what he could do. It was all about what God entrusted to him in that season. Daud tahu itu bukan soal apa yang dia bisa lakukan, tetapi apa yang Tuhan percayakan kepada dia pada masa itu. And maybe some of you today are saying, but I feel like Moses. I feel I cannot speak. I cannot do anything. Mungkin beberapa dari saudara merasa sehari ini, oh saya sama kayak Musa, nggak bisa ngomong, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Or maybe you feel like David, confident and say, but with my God, I can do this. Mungkin ada yang begitu yakin sekali seperti Daud, dengan Tuhanku aku bisa melakukan ini. Wherever you are today, just like God was with both of them, I want to encourage you that God is with you. Dimanapun keadaan saudara, apakah seperti Musa atau Daud, saya mau katakan Tuhan ada bersama-sama saudara dan saya mau mendorong saudara. And in the same way that God used both of them mightily, God wants to reveal himself to you mightily. Sama seperti Tuhan menyatakan dirinya dengan sangat penuh kuasa kepada keduanya, Musa dan Daud, Tuhan juga mau menunjukkan kuasanya yang luar biasa kepada saudara. God journey with each one of us, and he meets us right there where we are. Tuhan itu dalam perjalanan bersama-sama dengan kita dan dia akan bertemu kita tepat di mana kita berada. And I just feel that for many of you, God is changing the season from maybe just a shepherd boy that it's time to bring down the giants. Untuk beberapa dari saudara, saya merasa ini adalah masa yang ada perubahan di mana dari cuma penggembala saja kita bisa merubuhkan raksasa. And for some of you, your battle is over and the Lord says, no more will you stand in front of the giants, but you're going to be in a place of rulership. Mungkin beberapa dari saudara peperanganmu itu sudah selesai. Engkau tidak lagi berdiri menghadapi raksasa ini, tetapi engkau masuk pada tempat di mana engkau memerintah. And it is my prayer that you will have discernment to know what is in your hand because you have a relationship with God for the season right now. Dan saya berdoa buat saudara, supaya saudara itu mendapat tahu membedakan di dalam roh, di masa musim yang apa yang ada bersama-sama dengan saudara sekarang ini. That in the season that you need the rod, you will have the confidence that God is with you. Di masa di mana saudara membutuhkan atau memiliki tongkat, engkau akan punya keyakinan Tuhan bersama dengan engkau. But when God shifts the season for you to come to a place where you no longer use the rod, but you can just speak, that you will not be fearful. Dan kalau masa itu pindah, berganti, di mana engkau tidak lagi memerlukan tongkat, dan engkau hanya berbicara saja, dan engkau tidak perlu takut. But out of our relationship, just like David, we will have the boldness to do whatever the Lord is asking of us. Sama seperti Daud, dengan keberanian, kita akan berani melakukan apa saja yang Tuhan taruhkan kepada kita. So as you come into His presence every day, Dan kalau saudara masuk ke dalam hadiratnya setiap hari, don't just ask Him, Lord, what can I do for you? jangan bertanya pada dia, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untukmu? But just come into His presence and allow Him to first do in you what He wants to do. Masuklah ke dalam hadiratnya dan izinkanlah dia pertama-tama melakukan apa yang dia mau lakukan untuk dirimu. David never fixed his eyes on being king.
Daud sama sekali tidak pernah mata pandangannya itu selalu tertuju kepada mau jadi raja. Even when he was persecuted by Saul, he didn't want the position. Bahkan ketika dia mengalami penganiayaan dari Saul, dia sama sekali tidak menginginkan posisi itu. He had one desire, and that was to please the Lord. Dia cuma punya satu kerinduan, yaitu menyenangkan Tuhan. To just be with the Lord. Cuma mau bersama-sama Tuhan. And that is what each one of us should desire every day. Dan itulah yang setiap dari kita harus menjadi kerinduan kita setiap hari. And when you come into his presence daily to have fellowship with him. Dan kalau saudara masuk ke dalam hadiratnya setiap hari untuk punya hubungan relasi fellowship dengan dia, he will give you instruction. Dia akan memberikan instruksi. Just like with Moses, just like with David. Sama seperti Musa, sama seperti Daud. He will give you the wisdom and the counseling on what to do in every situation. Dia akan memberikan hikmat dan nasihatnya untuk apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. But more than anything, you will get to know his heart. Tapi lebih daripada yang lainnya, saudara akan mengenal hatinya. And if you understand God's heart, you will be able to reveal his heart. Dan kalau saudara mengerti hatinya, maka engkau akan bisa menyatakan hatinya. Do not seek his hand or what he can do for you, but seek his heart and gain understanding concerning his heart for you. Jangan mencari tangannya atas apa yang Tuhan bisa lakukan untukmu, tetapi carilah hatinya sehingga engkau akan mengenal hatinya. God is raising women all across the world to reveal the kingdom of God on earth as it is in heaven. Tuhan membangkitkan para wanita di seluruh dunia untuk menyatakan kerajaannya, diwahyukannya kepada kita, kaum wanita. And he's not waiting for us to perform and do things out of the flesh anymore. Dan dia bukan sedang menunggu kita untuk perform atau melakukan sesuatu dari kedagingan kita, dari diri kita sendiri. But out of a place of intimacy, we will be willing and excited to walk with him, whether it is to use a stone, whether it is to use a rod, or whether it is just to be. Tetapi dari hubungan kita yang intim dengan dia, maka kita akan tahu apakah kita harus memakai tongkat, atau memakai batu, atau memakai yang lainnya. When we look at how Jesus ministered the heart of the Father every day. Kalau kita melihat bagaimana Yesus melayani hati Bapa setiap hari. There were days when the Father would put in his hands the 5 loaves and the 2 fish. Ada hari di mana Bapa menaruhkan ke dalam tangannya 5 roti dan 2 ikan. There were days when the Father would put in his hands the mud to put on somebody's eyes to heal. Ada hari di mana Bapa menaruhkan kepada dia lumpur untuk ditaruhkan ke mata seseorang supaya orang itu sembuh. There were days that the Father just put a word in his mouth to speak with authority. Ada hari di mana Bapa cuma menaruhkan perkataan saja di mulutnya untuk berbicara dengan otoritas. But every day, Jesus said, I only do what I see my Father do, and I only say what I hear my Father say. Tetapi setiap hari Yesus berkata, aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan, dan aku hanya mengatakan apa yang aku dengar dari Bapa. Can you say today that you know what the Father have been saying concerning today? Apakah saudara bisa berkata kepadamu, berkata apa yang Bapa katakan kepadamu hari ini? Have you started this morning knowing what Facebook and CNN and everybody else is saying about today? Or have you started today? Apakah engkau memulai harimu dengan mendengarkan siaran berita CNN atau dengan mendengarkan apa-apa yang yang orang lain katakan atau mendengarkan apa yang dia katakan? Or have you started today
with a burning bush experience, knowing what the Father is saying for today? Atau apakah saudara memulai harimu dengan pengalaman semak belukar yang terbakar dan mendengar apa yang Bapa katakan kepadamu untuk hari ini? Moses had to put the rod down first for it to transform from a normal rod to an instrument of power and influence. Musa harus meletakkan dulu atau menjatuhkan dulu tongkatnya sebelum itu dipakai menjadi satu alat yang penuh kuasa. David had to lay down different times, different things, so that he could be where God wanted him to be. Daud banyak kali harus meletakkan hal-hal yang dia miliki supaya dia bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. When you come into the presence of God every morning, don't hold on to the old. Kalau saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan setiap pagi, jangan berpegang kepada yang lama. Don't think God can only use you as a worship leader. Jangan hanya berpikir, oh Tuhan cuma bisa pakai saya sebagai pemimpin pujian penyembahan. Don't think I cannot sing, I can only talk. Jangan berpikir, oh saya nggak bisa nyanyi, saya cuma bisa ngomong. Don't say, no, Anke, I'm at the background. God doesn't want me to be in front. I will just do it at the back. Oh jangan berkata, oh saya ini nggak bisa dipakai kalau di barisan depan, saya ini cuma bagian belakang saja. Don't say, I'm just a grandmother or just the mother that is at home. Jangan bilang bahwa saya ini cuma nenek saja, cuma ibu saja yang cuma di rumah. But every day when you wake up, come into the presence of our Abba Father and surrender. Setiap hari ketika saudara bangun, masuk ke dalam hadirat Abba Bapa dan berserah. And say, Abba Father, yeah, are my hands. What do you want to put in my hands today? Dan katakan, Abba Bapa, inilah tanganku. Apa yang engkau mau letakkan di tanganku hari ini? Who do you want to touch today? Siapa yang mau engkau jamah hari ini? Who do you want to encourage today? Siapa yang mau engkau dorong semangatnya hari ini? And God will put in your hands daily what is needed to reveal Him to those around you. Dan Tuhan akan meletakkan di dalam tanganmu yang dibutuhkan untuk hari itu, di mana Dia mau engkau menjamah seseorang. So prophetically, I want you to just open your hands right now. Saya mau secara profetik membuka tangan kita sekarang. And I just want to pray for you today. Dan saya akan berdoa buat saudara hari ini. Abba Father, I Abba thank you for Bapa, every woman today. saya berterima kasih untuk setiap wanita, ibu-ibu pada hari ini. You know each one by name. Engkau mengenal setiap kami dengan nama kami. Just like Moses, just like Rebecca, just like David, you have ordained them, Lord. Sama seperti Musa, sama seperti Rebeka, sama seperti engkau sudah mentahbiskan mengurapi mereka. And Lord, I ask you today in Jesus' name. Kami meminta kepadamu juga sekarang dalam nama Yesus. You see every open hand in your presence. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terbuka ini di hadirat-Mu. Abba Father, put in their hands what you want to do through them today in every day in Jesus' name. Abba Father, taruhkanlah ke dalam tangan mereka setiap hari apa yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. And Lord, if we were carrying anything in our hands that's not part of your heart for us, we want to lay it down. Dan Tuhan, kalau kami membawa sesuatu di dalam tangan kami yang bukan bagian daripada rencana-Mu, kami mau meletakkannya. We don't want to hold on to the old and things that becomes a burden because it's not part of the season that you have ordained. Kami tidak mau terus berpegang pada apa yang lama, yang tidak pada waktu atau masanya ini, Tuhan. But Lord, in Jesus' name, every woman will just have in their hands what you have ordained for the season right now.
Dan Bapa, kami berdoa supaya setiap wanita cuma memegang di dalam tangannya apa yang tepat pada masa ini, Tuhan. And each one of them, as they walk with you intimately, will reveal you through whatever you put in our hands every day. Dan Bapa, dengan setiap kami yang kami berjalan dengan intim bersama dengan Engkau akan mewahyukan kepada kami hal-hal yang kami harus lakukan setiap hari. That what you have revealed, Father, in heaven will manifest on earth. Bapa, apa yang Engkau sudah nyatakan itu di surga, itu akan dimanifestasikan di bumi. They will no longer just see it as a cake. They will no longer just see it as something simple that they can do. Mereka tidak hanya akan melihat itu sebagai sesuatu yang sederhana yang mereka bisa lakukan. But they will see your heart in whatever you ask them to do, Father. Tapi mereka akan melihat hatimu, Bapa, atas apa yang Engkau mau mereka lakukan. Use each one of them, Lord, in a mighty way as they draw near to you. Let the world get to know you in Jesus' name. Pakailah mereka semua dengan dahsyat Tuhan, supaya dunia dapat melihat bagaimana Engkau ada di dalam mereka. Amen. Amin.